Variabel adalah wadah untuk menyimpan data. JavaScript punya tiga cara mendeklarasikan variabel, var, let, dan const. Setiap variabel juga memiliki tipe data, string, number, boolean, null, atau undefined. JavaScript punya tiga keyword untuk variabel. Var adalah cara lama, let bisa diubah nilainya, dan const tidak bisa diubah setelah diisi. Gunakan let dan const untuk kode yang lebih modern. Tipe data string menyimpan teks. Bisa ditulis dengan tanda kutip 1, kutip 2, atau backtick. Backtick memungkinkan kita membuat template literal, menyisipkan variabel langsung ke dalam string. Number menyimpan angka, bisa bilangan bulat atau desimal. Boolean hanya punya dua nilai, true atau false. Keduanya sangat sering dipakai untuk logika program. Null artinya variabel sengaja dikosongkan. Undefined artinya variabel sudah dideklarasikan tapi belum diberi nilai. Keduanya berbeda, null disengaja, undefined biasanya tidak disengaja. Operator typeof digunakan untuk mengecek tipe data sebuah variabel. Hasilnya adalah string nama tipenya. Perhatikan type of null menghasilkan objek. Ini adalah keunikan JavaScript yang sudah ada sejak dulu. Inilah tampilan semua tipe data JavaScript secara visual. Setiap variabel ditampilkan beserta nilai dan tipe datanya. Memahami tipe data adalah fondasi penting sebelum belajar operator dan logika. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada data. JavaScript memiliki berbagai jenis operator, aritmetika untuk perhitungan, penugasan untuk mengisi nilai, perbandingan untuk membandingkan, logika untuk menggabungkan kondisi, dan ternary untuk kondisi ringkas. Operator aritmetika digunakan untuk perhitungan matematika, plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, garis miring untuk pembagian, persen untuk sisa bagi, dan dua bintang untuk pangkat. Operator penugasan mempersingkat kode. Daripada menulis nilai sama dengan nilai tambah 20, kita bisa tulis nilai plus sama dengan 20. Semua operator aritmetika punya versi penugasannya. Operator perbandingan membandingkan dua nilai dan menghasilkan boolean. Penting, 2 sama dengan hanya membandingkan nilai, sedangkan 3 sama dengan membandingkan nilai dan tipe data. Selalu gunakan triple equals untuk kode yang lebih aman. Operator logika menggabungkan kondisi AND atau dua ampersand. Kedua kondisi harus true. OR atau dua pipe. Cukup satu kondisi yang true. Not atau tanda seru membalik nilai boolean. Operator ternary adalah cara ringkas menulis kondisi if-else dalam satu baris. Kondisi tanda tanya, nilai jika true, titik 2, nilai jika false. Sangat berguna untuk kondisi sederhana. Inilah kalkulator interaktif menggunakan berbagai operator JavaScript. Ubah nilai A dan B untuk melihat hasil semua operasi secara langsung. Kondisional atau percabangan memungkinkan program mengambil keputusan berdasarkan kondisi. JavaScript punya beberapa cara, if untuk satu kondisi, if else untuk dua pilihan, else if untuk banyak kondisi, dan switch untuk nilai yang pasti. Pernyataan if adalah bentuk kondisional paling dasar. Blok kode di dalam kurung kurawal hanya dijalankan jika kondisi dalam kurung bernilai true. Jika false, blok dilewati. If else memberi dua jalur, jalur true dan jalur false. Program masuk ke salah satu blok, tidak pernah keduanya. Ini seperti persimpangan jalan yang hanya bisa dipilih salah satu. Else if digunakan ketika ada lebih dari dua kemungkinan. JavaScript memeriksa kondisi dari atas ke bawah dan menjalankan blok pertama yang kondisinya true, sisanya dilewati semua. Switch cocok digunakan ketika membandingkan satu variabel dengan banyak nilai pasti. Setiap case diakhiri dengan break agar tidak meneruskan ke case berikutnya. Default dijalankan jika tidak ada case yang cocok. Inilah demo interaktif kondisional. Masukkan nilai antara 0 sampai 100 dan lihat grade-nya. Program menggunakan if-else if untuk menentukan grade berdasarkan rentang nilai. Loop atau perulangan memungkinkan kita menjalankan blok kode berulang kali tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali. JavaScript punya beberapa jenis loop, for, while, dan for of, masing-masing cocok untuk situasi yang berbeda. For loop adalah loop paling umum, terdiri dari 3 bagian. Inisialisasi variabel, kondisi untuk berhenti,
dan ekspresi yang dijalankan tiap akhir iterasi. Cocok saat jumlah iterasi sudah diketahui. While loop menjalankan blok selama kondisi bernilai true. Berbeda dari for loop, while loop lebih fleksibel. Cocok saat kita tidak tahu pasti berapa kali harus mengulang. For of loop dirancang khusus untuk iterasi array atau iterable lainnya. Lebih ringkas dari for biasa karena tidak perlu mengurus indeks, langsung akses setiap elemen. Break digunakan untuk menghentikan loop sebelum kondisi selesai. Continue digunakan untuk melewati satu iterasi dan langsung ke iterasi berikutnya. Keduanya memberi kontrol lebih atas jalannya loop. Inilah visualisasi loop secara interaktif. Ubah jumlah maksimum dan aktifkan skip genap untuk melihat efek perintah continue. Kotak biru adalah angka ganjil, abu-abu adalah angka genap. Function atau fungsi adalah blok kode yang bisa dipanggil berulang kali dengan nama yang sama. Fungsi membuat kode lebih terorganisir, mudah dibaca, dan tidak perlu ditulis berulang. JavaScript punya beberapa cara mendefinisikan fungsi. Deklarasi fungsi menggunakan keyword function, diikuti nama fungsi, kurung untuk parameter, dan kurung kurawal untuk isi kode. Fungsi baru dijalankan saat dipanggil, bukan saat didefinisikan. Parameter adalah variabel yang menerima nilai saat fungsi dipanggil. Return digunakan untuk mengembalikan nilai dari fungsi. Nilai yang dikembalikan bisa disimpan ke variabel atau langsung digunakan. Arrow function adalah sintaks lebih ringkas untuk menulis fungsi. Menggunakan tanda panah sebagai pengganti keyword function. Jika isi fungsi hanya satu ekspresi, kurung kurawal dan return bisa dihilangkan. Default parameter memberikan nilai cadangan jika argumen tidak diberikan saat pemanggilan. Rest parameter mengumpulkan semua argumen tambahan ke dalam sebuah array, berguna untuk fungsi yang jumlah argumennya tidak pasti. Fungsi adalah nilai di JavaScript, bisa disimpan di variabel, objek, atau dikirim sebagai argumen ke fungsi lain. Fungsi yang dikirim sebagai argumen disebut callback, yang menjadi dasar banyak fitur JavaScript modern. Inilah demo kalkulator fungsi interaktif. Setiap operasi matematika dibuat sebagai arrow function terpisah. Ubah nilai A dan B untuk melihat hasil semua fungsi secara langsung. Array dan objek adalah dua struktur data paling penting di JavaScript. Array menyimpan kumpulan data berurutan dengan indeks angka. Objek menyimpan kumpulan data dengan pasangan key dan value. Keduanya bisa dikombinasikan untuk membuat struktur data yang kompleks. Array dibuat dengan tanda kurung siku. Setiap elemen dipisahkan koma. Indeks dimulai dari 0, elemen pertama adalah indeks 0, bukan 1. Property length mengembalikan jumlah elemen. Push menambah elemen di akhir array, unshift di awal. Pop menghapus elemen terakhir, shift menghapus elemen pertama. Metode-metode ini langsung mengubah array aslinya. Map menghasilkan array baru dengan setiap elemen ditransformasi. Filter menghasilkan array baru berisi elemen yang memenuhi kondisi. Find mengembalikan satu elemen pertama yang cocok, ketiganya tidak mengubah array asli. Objek dibuat dengan kurung kurawal. Setiap properti terdiri dari key dan value dipisahkan titik 2. Akses properti bisa menggunakan titik atau kurung siku. Nilai properti bisa diubah kapan saja. Destructuring adalah cara ringkas mengambil nilai dari array atau objek ke dalam variabel terpisah. Untuk array, gunakan kurung siku, untuk objek, gunakan kurung kurawal. Nama variabel objek destructuring harus sama dengan nama key-nya. Inilah Array Manager interaktif. Tambah elemen baru dengan push, hapus dengan mengklik tombol X. Lihat bagaimana indeks dan panjang array berubah secara real-time. DOM atau Document Object Model adalah representasi halaman HTML sebagai struktur pohon yang bisa dimanipulasi dengan JavaScript. Dengan DOM, kita bisa mengakses, mengubah, menambah, atau menghapus elemen HTML. Event memungkinkan program merespon interaksi pengguna. Inilah struktur HTML dasar yang akan kita manipulasi dengan JavaScript. Ada heading dengan ide judul, paragraf dengan ide deskripsi, sebuah tombol, dan sebuah input teks. Get element BID dan query selector digunakan untuk mengakses elemen DOM. Get element BID mencari berdasarkan atribut ID. Query selector menggunakan selektor CSS, lebih fleksibel karena bisa mencari berdasarkan tag, kelas, atau ID.
Setelah mendapat referensi elemen, kita bisa mengubah kontennya dengan teks konten atau inner HTML. Style bisa diubah langsung lewat properti style. Class list memungkinkan kita menambah atau menghapus kelas CSS. Add event listener digunakan untuk mendengarkan event. Parameter pertama adalah nama event seperti klik atau input. Parameter kedua adalah fungsi yang dijalankan saat event terjadi. Event objek berisi informasi tentang event yang terjadi. Inilah demo lengkap DOM dan event. Counter menggunakan add event listener untuk event klik. Input text menggunakan event input yang terpicu setiap kali ada perubahan. Kotak emoji mengubah warna dan ikon saat diklik.